Pengetahuan tentang dunia pertelevisian dan media dipaparkan dalam acara iNews Goes to Bandung. Digelar di Geraha Sanusi Harjadinata Universitas Padjadjaran, acara ini menjadi wadah untuk mengetahui tentang perkembangan media serta dapat mengembangkan potensi di bidang jurnalistik bagi para mahasiswa. Dibuka oleh Komisaris Independen PT MNC Tbk, TGB Muhammad Zainul Masdi, iNews Goes to Bandung diisi pembicara dari jurnalis-jurnalis handal iNews. iNews dan MNC merasa perlu untuk terus membangun kolaborasi, termasuk dengan perguruan tinggi. Jadi kalau bagian-bagian terbaik dari Republik ini, media seperti MNC, media yang terbesar, kemudian bekerja sama, berkolaborasi dengan perguruan tinggi, Unpad, salah satu perguruan tinggi terbaik, maka kita berharap akan membawa kebaikan untuk semua. iNews Goes to Bandung adalah sebuah kegiatan yang sangat menarik buat kami, terutama di kalangan kampus, di mana ada link and match antara akademisi dunia kampus dengan praktisi. iNews Goes to Bandung akan memberikan manfaat bagi para mahasiswa, terutama dalam mengenal dunia kerja di bidang media. Ya, ini adalah satu kegiatan yang saya pikir cukup bagus sekali ya untuk menjaring anak-anak muda yang memang ingin bergiat di media. Kita ingin punya program televisi yang punya manfaat bagi masyarakat banyak, khususnya untuk Jabar ya, Jawa Barat. Dihadiri lebih dari 300 mahasiswa, iNews Goes to Bandung juga membuka kesempatan berkarir di iNews dan MNC Media dalam berbagai posisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi Kamisan yang digelar biasa oleh para korban pelanggaran HAM berat pada Kamis 19 Januari genap berusia 16 tahun. Lebih dari 1 dekade puluhan korban dan keluarga mereka berjuang menuntut keadilan dan pertanggungjawaban negara. Puluhan korban pelanggaran HAM berat yang tergabung dalam jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan selama 16 tahun berjuang mendesak pemerintah Indonesia menepati janji untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Mereka menggelar aksi Kamisan pertama tahun 2007 di depan Istana Negara yang berlanjut hingga sekarang. Sumarsi, ibu dari korban penembakan Semanggi 1 tahun 1998, menolak pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Presiden Jokowi. Saya tidak menolak rekonsiliasi, asal ada proses hukumnya. Jadi jelas siapa korbannya, siapa pelakunya. Kalau rekonsiliasi hanya korban saja, ya tidak ada rekonsiliasi itu cacat. Perlu diketahui bahwa tahun 2020 saya, ibunya Wawan, saya Sumarsi, ibunya Wawan, bersama Ibu Hukimngo, ibunya Yunhab, menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin atas pernyataannya di dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI tanggal 16 Januari 2020 yang mengatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan peristiwa Semanggi 2 sudah ada kesimpulan DPR bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke Pengadilan HAM ad hoc. Kami menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan itu di dalam persidangan terbongkar kebohongan Jaksa Agung. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi positif rencana Presiden Joko yang berencana untuk menemui para korban pelanggaran HAM berat dari Aceh hingga Papua. Namun yang paling penting menurut Usman adalah pengakuan yang menyeluruh dari pemerintah. Berbagai kewajiban pemerintah khususnya Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM berat masa lalu maupun pengadilan HAM yang permanen untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Nah, langkah-langkah itu yang sekarang kami tunggu. Kabarnya Presiden hendak berkunjung ke berbagai komunitas korban. Tentu kami hargai dan kami berharap bahwa langkah itu benar-benar dijalankan dan mendengarkan aspirasi korban dengan memenuhi harapan-harapan mereka. Gitu. Kurang lebih itu. Terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui Presiden Jokowi. Di antaranya peristiwa 65, peristiwa Talang Sari Lampung, peristiwa Rumah Gedong Aceh, kasus penghilangan paksa, kerusuhan Mei 1998, serta penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan isu Palestina harus diselesaikan tahun ini dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mengakhiri penjajahan Israel.
Hal ini diungkapkan Menlu Retno dalam debat terbuka dengan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Sekjen PBB yang diwakili Koordinator Khusus untuk Palestina, Tor Wensland, menyampaikan situasi di Palestina masih jauh dari kondusif. Kekerasan, perusakan dan penggeledahan rumah serta pengusiran warga Palestina terus terjadi hingga kini. Bahkan Menlu Retno menegaskan tahun 2022 menjadi tahun yang paling mematikan bagi rakyat Palestina sejak kekerasan masif pada 2005. Years after years, while we are busy delivering statements here, the situation in Palestine is getting worse. While the cry for justice echoes in every corner here, injustice and violence toward Palestinians intensify. The UN report says 2022 was the darkest year for the Palestinians in the West Bank since 2005. With hundreds of Palestinians, including children, were killed. Di Jakarta, juru bicara Kemlu RI Teguh Faizasyah mengatakan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB mendorong dimulainya kembali proses damai guna mencapai solusi jangka panjang di Palestina. 3 hal yang telah disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri dan termasuk menarik perhatian internasional agar masalah kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan untuk sekitar 2 juta pengungsi Palestina tetap menjadi perhatian internasional. Indonesia di masa lalu juga sudah memberikan bantuan melalui UNRWA, ya, bantuan kemanusiaan, dan kita juga menarik perhatian negara-negara lain untuk juga memberikan bantuan serupa. Debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada 18 Januari waktu setempat dipimpin oleh Jepang selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Januari 2023. Selain 15 anggota Dewan Keamanan, 29 negara juga hadir dan menyampaikan pernyataan, termasuk wakil dari Palestina dan Israel. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengungsi PBB UNHCR mencatat peningkatan jumlah kasus kematian pengungsi Rohingya yang berusaha melarikan diri melalui jalur Laut Andaman dan Teluk Benggala pada tahun 2022. Badan Pengungsi PBB UNHCR menyebutkan lebih dari 3.500 pengungsi Muslim Rohingya mencoba menyeberangi laut yang berbahaya pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 348 orang tewas atau hilang saat melarikan diri dari kamp pengungsi Bangladesh dan melarikan diri melalui jalur laut. Sementara itu, dalam 2 bulan terakhir, 4 kapal yang mengangkut lebih dari 450 pengungsi Rohingya berlabuh di perairan Aceh. Kepada media di Jakarta hari Kamis, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia selama ini menjadi tempat transit bagi para pengungsi Rohingya sebelum menuju Malaysia. Untuk itulah memang perlu dipastikan proses relokasi mereka di tempat di mana saat sekarang mereka berada, sehingga tidak ada dorongan untuk melakukan upaya menuju tempat transit sebelum menuju tempat tujuan. Disitulah peran UNHCR dalam memastikan adanya negara ketiga yang bersedia menerima para pengungsi Rohingya tersebut. Belakangan, seiring dengan peningkatan eskalasi konflik di Ukraina dan Rusia, jumlah negara-negara pihak yang semula bersedia menampung pengungsi Rohingya berkurang. Indonesia meminta UNHCR tetap menjalankan perannya agar proses penempatan pengungsi bisa tetap berlanjut. Hal ini penting untuk menghindarkan para pengungsi dari tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari kasus-kasus yang kita temukan, mereka yang terdampar di Aceh adalah mereka yang sudah terregistrasi sebagai pengungsi, sehingga sepatutnya mereka tetap tinggal di tempat mereka berada sebelumnya dan tidak mengambil resiko meninggalkan wilayah Bangladesh dan menjadi korban dari TPPO. Menjelang pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM awal Februari mendatang, persoalan pengungsi Rohingya akan menjadi salah satu agenda utama di bawah krisis politik di Myanmar, yang ikut mendorong berlarutnya penyelesaian pemulangan para pengungsi ke Myanmar.
Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pihak Kementerian Luar Negeri akan memberikan pendampingan terhadap pilot asal Papua, Anton Gobay, yang ditangkap polisi Filipina pada 7 Januari lalu. Anton Gobay diduga akan menyelundupkan senjata api ilegal kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kementerian Luar Negeri hingga kini masih menghargai proses hukum yang dilakukan kepolisian Filipina terhadap warga negara Indonesia Anton Gobay. Jubir Kemlu Tuku Faisasyah mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat untuk pemeriksaan Anton Gobay. Sementara pihak TNI Angkatan Udara membantah klaim KKB yang mengaku menembak pesawat TNI AU CN-235A-2307 di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma Indan Gilang Buldansyah mengaku sudah mengecek informasi tersebut. Ia memastikan tidak ada pesawat TNI AU yang ditembak di Papua. Yang bersangkutan masih menjalani proses pemeriksaan dan lain-lain di Filipina. Jadi biarkan proses itu berjalan di sisi Indonesia, pemerintah, karena yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Kita telah menawarkan pendampingan dan memberikan bantuan ya. Sepengetahuan kami telah diberikan bantuan kebutuhan pokok, misalnya makanan dan lain-lain sudah kita berikan. Namun proses saat sekarang sedang berjalan proses internal penegakan hukum atau investigasi oleh pihak Filipina. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins belum lama ini mengunjungi Solo Technopark di Solo, Jawa Tengah. Jenkins mengungkapkan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama di bidang teknologi dan digital dengan Pemkot Solo. Solo sebagai kota budaya dan kuliner khas belakangan menggiatkan pula kawasan edukasi bernama Solo Technopark atau STP. Kota Solo sendiri saat ini ditunjuk sebagai tuan rumah Tech to Impact, salah satu digital hub Inggris Indonesia sebagai wadah aman bagi pemilik startup teknologi untuk berkumpul. Di Solo Technopark, Dubes Jenkins berkeliling kawasan yang kini menjadi pusat inovasi dan vokasi yang memadukan unsur pengembangan iptek, kebutuhan pasar, industri, dan bisnis untuk penguatan daya saing daerah. Usai kunjungan, Jenkins mengungkapkan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama dengan Pemkot Solo yang menurutnya Solo adalah sebuah kota yang bersejarah namun juga inovatif dan kreatif. I've just been hearing about all of the amazing facilities here at Solo Technopark, and it's great to see that all of the factors that are needed for a successful digital ecosystem, from intellectual property to ideas to technology to finance, all come here in one place. And that's a great backdrop for our Tech to Impact event today, which is an event to bring together entrepreneurs from small and medium businesses in Indonesia, particularly women entrepreneurs, to share ideas, to share experience, and to really get on with developing the digital ecosystem and to make sure that small, medium and micro enterprises can really benefit from the digital revolution which we're all undergoing. Dubes Jenkins berharap semua peserta di acara Tech to Impact bisa saling tukar pikiran, ide, serta langkah yang inovatif dalam menjalankan bisnis digitalnya. Saya sedang di sini di Solo, sebuah kota yang bersejarah tapi juga inovatif dan kreatif. Dengan rapat-rapat hari ini, saya berharap bahwa kita bisa meningkatkan kerjasama di bidang seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan digital. Matur nuwun. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.